Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan kunci jawaban dari latihan soal nomor 1 berkaitan dengan artikel saya yang saya tulis di blog, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com dengan judul penggunaan bunga majemuk. Langsung saja, pada latihan soal nomor 1, Yamianto menarik deposito dari Bank Mandiri sebesar 550 juta rupiah. Dia telah mendepositkan uangnya selama 9 tahun dengan suku bunga majemuk sebesar 7% per tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah dana awal yang ditanamkan oleh Yamianto? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berapa total bunga yang akan diperoleh oleh Yamianto. Untuk itu, di sini saya buatkan dulu poin-poin soalnya untuk mempermudah Anda. Pertama diketahui adalah deposito Yamianto. Di sini sebesar 550 juta rupiah. Ini saya rubah dulu ke dalam bentuk accounting. Selanjutnya, periode. Di sini selama 9 tahun. Kemudian suku bunga majemuk. Sebesar 7% per tahun. Yang ditanyakan adalah berapakah dana awal yang ditanamkan oleh Yamianto. Jadi di sini modal awal atau bisa dikatakan sebagai M0-nya. Kemudian yang kedua adalah total bunga. Untuk deposito Yamianto-nya ini juga dikatakan sebagai MN ya. MN-nya. Kemudian jawab. Nah, di sini saya akan menjawab latihan soal nomor 1 ini dengan menggunakan kalimat matematika. Jadi akan kita kerjakan secara manual. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti untuk melihat atau ingin mengetahui bunga per periodenya, nanti akan kita kerjakan tabel simulasinya ini. Akan jauh lebih efektif, lebih mudah apabila kita menggunakan tabel simulasi daripada menghitung secara manual. Dan yang ketiga, nanti akan saya buatkan grafik berdasarkan tabel simulasi ini, sehingga kita lebih paham tentang penggunaan bunga majemuk. Langsung saja, kita memasukkan rumusnya. Rumus daripada MN sama dengan M0 dikalikan dengan dalam kurung 1 ditambah dengan B. B ini merupakan suku bunganya, pangkat N. N ini merupakan periodenya. Nah, di sini saya rubah dulu. Saya jadikan jadi bentuk superscript. Sehingga tampilannya seperti ini. Nah, karena di sini yang kita cari adalah modal awal atau M0-nya, maka kita tinggal merubah rumusnya. M0 sama dengan MN dibagi dengan 1 ditambah B pangkat N.
Nah, dari sini kita masukkan secara manual M0-nya sama dengan ME-nya 550 juta dibagi dengan 1 ditambah dengan B, suku bunganya sebesar 7% per tahun. Di sini 7% saya jadikan bentuk desimal menjadi 0,07. Kemudian pangkat N 9 tahun. Saya rubah dulu. M0 sama dengan 550 juta dibagi 1,07 pangkat 9. M0 sama dengan 550 juta dibagi dengan 1,07 pangkat 9 sama dengan 1,838 459 21. Nah, dari sini kita bisa langsung menggunakan Excel. Jadi sama dengan ini adalah MN-nya 550 juta. Kita klik selnya, sel D9 dibagi dengan 1,8384 5921. Nah, maka hasilnya modal awal yang ditanamkan oleh Yamianto sebesar 229.163.559 rupiah. Nah, ini adalah modal awalnya. Kemudian yang kedua, akan kita cari berapakah total bunganya. Jadi, total bunga atau total bunga sama dengan MN dikurangi dengan M0. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan MN-nya 550 juta dikurangi dengan M0-nya 299.163.559 rupiah. Jadi hasilnya sama dengan 250.836.441 rupiah. Nah, kemudian kita kerjakan tabel simulasinya untuk mengetahui berapakah besarnya bunga per periode dan besarnya deposit awal ataupun deposit akhir per periodenya. Langsung saja, di sini kita masukkan rumusnya. Periodenya ada 9 tahun, jadi kita masukkan selama 9 tahun. Kita copy saja ke bawah. Deposit awalnya sebesar 299.163.559 rupiah. Kita masukkan. Kemudian bunga, ini merupakan perkalian antara deposit awal di sel G17 dikalikan dengan suku bunganya, yaitu sebesar 7% per tahun. Kita lihat di sini. Agar alamat selnya absolut, tekan F4.
Sehingga bunga pada periode pertama sebesar Rp20.941.449. Untuk deposit akhirnya, ini merupakan penjumlahan antara deposit awal ditambah dengan bunga pada periode pertama sebesar Rp320.105.008. Deposit awal pada periode kedua ini nilainya sama dengan deposit akhir dari periode pertama. Selanjutnya kita tinggal copy saja ke bawah. Demikian juga untuk bunga dan deposit akhirnya. Nah, kita lihat di sini pada periode ke-9 deposit akhirnya sebesar lebih dari Rp1. Jadi ada kelebihan dari Rp1, jadi kita anggap Rp550 juta, match dengan ini deposit akhirnya di sini, jadi sama nilainya dengan deposit pada periode ke-9 ini. Selanjutnya coba kita hitung berapakah total bunganya di sini. Kita auto sum. Kita lihat di sini bunga sebesar Rp250 juta, 836.442. Kita lihat bunganya sama, match di sini. Hanya selisih Rp1 saja. Nah, ini adalah simulasi atau tabel simulasi dari bunga majemuk soal di atas. Nah, apabila kita membaca tabel semacam ini kan agak menyulitkan karena semuanya berdasarkan angka. Untuk lebih memudahkan kita mempelajari tabel ini, maka akan saya buatkan grafik berdasarkan tabel simulasinya. Caranya, kita blok saja mulai dari judul kolomnya di deposit awal ke bawah, kemudian klik insert. Nah, di sini kita pilih, saya pilih grafik yang lain karena lebih mudah. Saya geser ke bawah. Kemudian saya pilih desainnya. Nah, seperti ini. Kita lihat pada bunga yang berwarna coklat ini, bunga di sini, dia pergerakannya sebenarnya tidak terlalu besar atau tidak signifikan mulai dari periode pertama sampai dengan periode ke-9. Jadi bunganya relatif kecil karena hanya 7% per tahun. Namun di sisi lain, deposit awal yang biru ini sama deposit akhir yang silver, kenaikannya sangat signifikan. Jadi pada periode pertama sampai dengan periode ke-9, kenaikannya cukup signifikan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di dalam bunga majemuk, seperti saya jelaskan di awal tadi, bunganya ini adalah bunga berbunga istilahnya. Jadi bunga pada deposit akhir periode pertama akan menjadi deposit awal pada periode kedua. Demikian juga bunga deposit akhir pada periode kedua menjadi deposit awal pada periode ketiga. Demikian seterusnya. Sehingga pergerakan depositnya atau pergerakan modal awal dan modal akhirnya sangat signifikan sekali. Misalnya di sini saya rubah misalnya bunganya, katakanlah saya perbesar jadi 15% misalnya atau 20%. Nah, kita lihat di sini pergerakan grafiknya. Ya, grafiknya ketika bunganya saya rubah ke 20%, pergerakan bunga dari periode pertama sampai 9
sebenarnya juga tidak cukup signifikan. Namun demikian pergerakan dari deposit awal MN-nya dan M0-nya sangat signifikan. Jadi dia menanjak cukup cepat. Karena itu mengapa bunga majemuk ini sangat cocok untuk investasi, tetapi tidak cocok untuk pinjaman. Jadi kalau misalnya kita pinjam ke rentenir, umumnya mereka menggunakan metode bunga majemuk ini. Bunganya kecil tetapi modal yang kita keluarkan akan sangat besar sekali. Mungkin itu saja pembahasan singkat dari penggunaan bunga majemuk pada latihan soal nomor 1. Bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan soal-soal latihan Excel untuk Anda. Caranya cukup gampang, Anda tinggal mengklik saja atau mendownload di Google Play Store. Untuk informasinya, silakan Anda klik linknya di bawah video ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.